Matius 4 ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini percobaan yang pertama yang setan cobai Tuhan Yesus. Tetapi ini adalah percobaan yang fundamental. Bicara tentang apa? Tentang roti. Saya pegang dalam kehidupan saya, khususnya setelah saya mengenal yang namanya Christ-centered ministry. We back to the Bible, kita kembali kepada Kristus. Saya senang itu tadi, Jesus at the center of our life. Mengapa sih? Coba kita lihat. Di 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini berbicara guru-guru ini siapa sih? Pengajar-pengajar. Apakah mereka mengajarkan apa yang Kristus ajarkan? Ya dikatakan di sini bahwa akan datang. Jadi kalau kita bicara timeline-nya, bisa sampai hari ini akan ada yang namanya pengajar guru yang diundang hanya untuk memuaskan keinginan telinganya siapa? Telinganya manusia, telinganya orang yang percaya. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin masa mendatang. Karena itu kita harus menggarisbawahi bahwa yang diajarkan oleh Kristus Yesus dalam perjanjian baru itu adalah fondasi batu karang daripada orang yang setia daripada kita orang percaya. Jangan sampai kita dibelokkan. Ya, kita harus menjelaskan Alkitab. Saya diajarkan di Christ-centered ministry. Saya diajarkan tentang timeline. Apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan itu ada timeline-nya. Makanya ini adalah timeline-nya karena akan datang. Jadi kalau memang Tuhan mengatakan bahwa itu akan datang, dia tidak akan mengatakan bahwa itu pada saat. Ya, jadi kita harus hati-hati berbicara tentang timeline. Lalu mengapa uang? Nah ini tadi sudah kita sedikit singgung. Kenapa sih kita bicara uang? Ya, mau datang ke sini pakai uang nggak? Naik Grab bayar nggak? Atau pakai daun bayarnya? Ya. Jalan kaki bayar nggak? Bayar juga, mesti diisi dulu sama nasi uduk ya. Bensinnya. Kalau nggak kuat jalan. Ya semua perlu uang. Kita ada di tempat ini, ruang ini sewa nggak? Sewa. Betul ya Pak Gisan ya. Lalu makanan di samping sana gratis nggak? Ya pakai uang juga, ya kan? Jadi semua kehidupan kita terkait dengan uang. Ini yang sehari-hari kita hadapi. Perlu hari Tuhan Yesus berdoa, puasa di padang gurun, kalau dari padang gurun masuk ke dalam pencobaan oleh setan. Di Matius 4 ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini percobaan yang pertama yang setan cobai Tuhan Yesus. Tetapi ini adalah percobaan yang fundamental. Bicara tentang apa? Tentang roti, tentang makanan. Kenapa? Karena tubuh kita perlu makan. Sebulan kita puasa nggak makan, kita mungkin masih kuat. 2 bulan mungkin, walaupun udah rada kelayangan. Ya, 3 bulan saya kira. Nah, ada yang bilang gitu. Dan ini fundamental. Kemudian yang kedua, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini juga fundamental, bicara tentang keselamatan tubuh, bicara tentang kesehatan. Belakangan ini ada coronavirus, betul ya? Secara natural manusia mulai menyerbu supermarket, ya kan, stok di rumah, air, sampai kertas tisu, sampai berantem saya lihat di WA itu ya, di Australia, gara-gara kertas tisu, gara-gara coronavirus. Ini sebenarnya natural, itu fundamental, kita manusia takut sakit, ya kan. Tetapi yang ketiga yang iblis mulai mencoba Yesus adalah bicara tentang, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku.
Ini bicara tentang bukan fundamental lagi kebutuhan manusia, tetapi bicara dengan materi. Baik kalau lapar nangis nggak? Nangis. Baik kalau lagi demam nangis nggak? Nangis. Itu bicara cobaan pertama dan kedua. Tetapi baik dikasih berlian 10 karat atau nggak dikasih berlian 10 karat, nangis nggak? Nggak nangis, saudara terkasih. Nggak berbeda, tetapi ini cobaan fundamental. Ya, yang iblis mencobai manusia, Tuhan sendiri dengan materi, dengan money. Anyone's food without paying for it, or on the contrary, we work night and day laboring and toiling so that we will not be a burden to any of you. Di sini kalau diterjemahkan kurang lebih begini artinya. Kami tidak memakan makanan siapapun tanpa membayar. Rasul mengatakan demikian. Sebaliknya, kita bekerja pagi dan siang, laboring itu kerja keras, kerja kasar ya, and toiling itu kerja sangat keras, so that we will not be a burden to any of you. Jadi kita tidak menjadi beban untuk orang-orang yang ada di sana. Saudara terkasih, di sini jelas. Rasul itu tidak minta-minta saat memberitakan Injil Kristus. Mau saya bikin proposal deh, ya. Kita nggak mau yang namanya kemuliaan Tuhan itu tidak dinyatakan di dalam pemberitaan Injil kita. Dan dia mengatakan bahwa dia bekerja and toiling sangat keras, ya kan, untuk membiayai penginjilan dia. Ya. Saya ingat ada satu Jesuit pastor Katolik, filmnya namanya The Mission, itu saya percaya diambil dari true story. Itu tahun 80-an saya nonton film itu, 33 mm film layar lebar, benar-benar layar lebar. Itu bintangnya ada Robert De Niro, boleh silakan di Google dicek. Ya, itu bagaimana seorang Jesuit pastor itu menginjili sampai ke pedalaman Amazon, Amerika Latin, yang saat itu tentu masih sangat primitif sekali. Ya, suku terhadap suku menyerang, mau membunuh, mau merampok, mau memperkosa, ya, dan si Yesus itu harus mulai mengajarkan kepada mereka yang namanya agriculture, mengajarkan mereka yang namanya peperangan, membela diri sebenarnya lebih tepatnya, membangun benteng untuk menjaga supaya mereka terlindungi, ya kan, dan dia menjadi jawaban untuk seluruh daripada suku yang teraniaya tersebut. Dia nggak minta-minta, dia justru menjadi berkat buat suku itu. Dia mendapatkan makan pemotongan bukan karena minta-minta, tapi dia menjadi berkat. Karena itu apa yang dikatakan oleh para rasul bahwa mereka laboring and toiling, itu firman Tuhan jelas mengatakan ini. Jadi jangan percaya pengajaran-pengajaran di luar yang mengatakan harus mendapatkan belas kasihan untuk bisa boleh makan. 1 Korintus 9 ayat 16 katakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Injil diberitakan bukan karena itu maunya kita. Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Jadi setiap pemberitaan Injil yang mendapatkan upahnya itu adalah maunya manusia, bukan maunya Tuhan. Jelas pemberitaan ini sudah disampaikan. Ini bukan saya yang tulis, ini bisa baca di Alkitab kalian masing-masing. Ayatnya ada di sini. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan ditanggung kepada kita. Itu adalah tugas setiap daripada kita, bukan hanya yang namanya pendeta, bukan hanya yang namanya penginjil, tetapi setiap daripada kita. Saya senang dengan seorang hamba Tuhan di Papua, siapa namanya, orang bule ya, Jim Yos. David Yos? Jim Yos, ya. Saya senang melihat video dia, seminar dia, bagaimana dia memberitakan Injil. Yang dia datang ke Papua, dia makan di Kentucky Fried Chicken atau apa ya, makanan bule lah. Lalu ada namanya yang pekerja di sana. Tanya, kok ada orang bule di sini? Kamu ngapain di sini? Jim Yos malah balik nanya, ya kamu juga ngapain di sini, ya kan? Lalu dia saya mau beritakan Injil di sini dan sebagainya. Kamu mau kenal siapa itu Yesus? Ya kan? Akhirnya mulailah diberitakan Injil, hanya di restoran aja, di counter restoran diberitakan Injil. Dia katakan memberitakan Injil itu sangat mudah sekali.
Satu saat di rumah kami saya lagi ambil surat kotak pos ya, kan? Kemudian ada orang kita mengantarkan pengantar posnya itu orang hitam, antarkan, oh ini kamu punya mail, kebetulan banget kita berpapasan di depan. Dia habis nganterin mail ke kita, saya terima, dia lihat mail, dia jalan menuju ke mobil posnya itu, dadak dia berhenti tengah jalan, terus dia langsung balik, disamperin saya lagi. Saya kaget, ada apa nih? Apa ada ketinggalan dia? Terus saya tanya, dia begini, sorry, have you heard about Jesus? Wow, saya bilang, ya di tengah jalan dia bertanya dengan saya, apakah Anda pernah mengenal Yesus? Ada dia pikir saya orang Asia kali ya, banyak kan mungkin masih tradisi kali ya, belum. Saya bilang, I'm a Christian, oh, praise the Lord, saya balik lagi ke dia. Jadi pemberitaan Injil itu tidak perlu di dalam 4 dinding, namanya gereja, itu bisa di mana saja. Bagaimana di tempat kerja kita? Saya setiap kali berbicara dengan staf saya, khususnya yang kalau ada masalah, saya mengajarkan namanya apa yang Firman katakan. Saya belajar dari Firman, saya bukan mengajarkan mereka, tapi saya mengatakan Firman mengajarkan kita semua. Saya mengatakan Firman Tuhan ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, kenapa kita nggak coba? Ya, kan? Yang saya tahu, saya coba ini ada hasilnya, ada kebenarannya. Bagaimana dengan Ahok? Siapa yang nggak kenal Ahok? Pernah nonton YouTube-nya Ahok? Waktu lagi meeting sama bawahan-bawahannya, dia pakai firman Tuhan loh. Firman mengatakan begini. Wow, saya bilang, penginjilan. Itu penginjilan. And it's free. Mereka mendengar firman Tuhan nggak berbayar. Ya. Karena itu melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, tetapi memang memang karena itu ada ditanggungan Tuhan kepada kita, dan itu menjadi kewajiban kita. Kalau demikian, apakah upahku? Tadi disampaikan, upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan aku sebagai pemberita Injil. Saudara terkasih, ada firman mengatakan begini, kalau Anda menerima upahmu di bumi ini atau di dunia ini, maka Anda tidak dapat upahnya di mana di surga, ya betul ya? Saya nggak salah quote ya, firman Tuhan seperti itu. Ya, inilah sesuatu yang harus kita pegang sebagai orang-orang yang percaya bahwa tugas kita adalah memberitakan Injil, dan beritakanlah itu dengan cuma-cuma. Tujuannya apa sih? Nanti kita akan bahas itu ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudara terkasih, saya ingat dulu ada hamba dari luar negeri yang untuk mendengar pelayanannya itu harus bayar cukup mahal, malah dihitungnya per meja, 1 meja 10 juta rupiah. Ya, pelayanan kami masuk ke daerah-daerah, ke desa-desa. Ya, saya tanya, mereka bilang, kami sih nggak sanggup Pak kalau suruh undang pendeta dari Jakarta, mahal banget. Ya, pemberitaan itu, Injil itu terhalang karena apa? Karena uang. Makanya kebenaran hari ini kita harus sampaikan. Jadi untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, inilah adalah tujuan hamba-hamba Tuhan. Ya, dan menjadikan dirinya hamba. Bukan datang harus disambut pakai protokol, harus kasih karpet merah, harus duduk paling baik, harus hotel bintang 5, harus pesawatnya bisnis kelas. Ya, minimal harus Garuda ya. Bercanda aja ya. Ya, kemungkinan pernah loh ada hamba Tuhan ditolak teman-teman kami. Karena dia minimal harus hotelnya bintang sekian, dan dia harus bawa tim 3 orang, dan 3 orang itu minimal semua mereka harus dijemput dengan mobil Innova. Saya ketemu di airport seperti itu. Ya, pendetanya begini. Pendeta besar terkenal, kalau saya sebut namanya pasti tahu. Ya, saya nggak menyerang hamba Tuhan ini, tapi saya menyerang metanoia dia yang tidak berubah. Ya, kalau firman ini memerdekakan dia, puji Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar?
Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ternyata uang itu bisa menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ini masih dikatakan dari firman Tuhan mengatakan, ya, mereka punya hak kata para rasul untuk dibayar, betul nggak? Karena itu bicara tentang apa? Duniawi, ya. Tetapi dia mengatakan saya nggak mau mengatakan itu, supaya Injil Kristus itu jangan sampai dibelokkan, jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai dipelintir hanya untuk menyenangkan telinga-telinga tertentu. Ya, tetapi biarlah kebenaran itu sepenuhnya seperti apa yang menjadi visi daripada Christ Center Ministry ini, untuk sepenuhnya kebenaran firman itu tersampaikan. Akhir kata, saya singkat aja. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan. Kenapa? Yang telah menjadi bapakmu. Ya, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Saat ini Rasul bicara kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, pada pengajar-pengajar yang ada di Korintus, tetapi untuk menegur kamu di dalam kasih, ya. Sebab sekalipun punya banyak pendidik dalam Kristus, tapi akulah yang dalam Kristus Yesus. Kita garis bawahi, ya, di dalam kebenaran, di dalam firman-Nya, di dalam pengajarannya, di dalam apa yang menjadi Kristus, telah menjadi bapa daripada mereka, sehingga Injil yang oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Jadi sungguh apa yang disampaikan oleh Rasul ini adalah kemurnian daripada Injil Kristus itu sungguh sebenarnya sungguh-sungguh disampaikan saat itu, sungguh-sungguh menjadi satu pola kehidupan, menjadi dasar daripada kehidupan mereka. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladan itu. Saudara terkasih, saya kira saya tidak akan banyak lebar. Kerinduan saya hanya satu, bahwa firman Tuhan dan kebenarannya daripada apa yang diajarkan oleh Kristus sepenuhnya itu bisa disampaikan, bukan hanya kepada orang yang sanggup membayar, tetapi juga kepada mereka yang mungkin saat ini masih sangat minim, sangat kekurangan. Pelayanan saya yang Tuhan bawa, saya percaya ada daerah pelosok, ya, ada yang sangat prihatin sekali kondisinya, yang masih tanah gerejanya, yang pendetanya dengan satu istri satu anak, rumahnya itu di belakang gereja itu cuma 1 kali 2 meter, sangat prihatin sekali, sangat kekurangan sekali. Karena dikatakan bulan depan tempat ini yang ternyata bukan gereja mereka, ternyata tempat yang dipinjamkan itu akan diusir, ya, dan entah mereka akan mau kemana. Anak istrinya nggak tahu mau kemana, mau tinggal di mana, mungkin di hutan kali saya kira. Ya, itu masih ada di pelosok sana, sudah terkasih, dan mereka rindu sekali firman Tuhan dan kebenaran itu disampaikan. Tapi kadang-kali mereka nggak mempunyai dana untuk mengambil hamba Tuhan dari luar sana. Saya mau membangun concern daripada kita semua. Mari kita beritakan firman Tuhan dengan cuma-cuma, karena kita dapatkannya cuma-cuma. Upah kita bukan apa yang dunia bisa berikan, karena yang dunia berikan itu hanya terbatas. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak terbatas. Itu yang akan menyempurnakan iman kita di dalam Kristus Yesus. Karena kita nggak mengandalkan manusia lagi, tapi kita mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah nama Dia. Mari kita bangkit, kita